Oke, ini biomekanik olahraga yang sedang membahas soal gaya. Yang awal tadi kita sudah bahas soal gerak, di mana jika gerak itu terjadi akan menimbulkan suatu gaya. Nah, di sini deh baru aku bakal terangin soal gaya di biomekanik olahraga. Wait, next. Nah, gaya apa sih macam-macamnya gaya dan apa aja sih jenis-jenisnya gaya gitu. Macam-macamnya gaya itu ada dua, gaya tak sentuh dan gaya sentuh. Waduh, main sentuh-sentuh nih. Next, ada jenis-jenisnya gaya. Jenis-jenisnya gaya ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, dari sekumpulan jenis-jenisnya gaya ini yang ada di dalam tubuh hanya gaya otot. Ya kan? Yang lain di luar tubuh. Kita sekarang mau nerangin satu-satu. Kita sekalian kasih contoh, oke? Gaya tak sentuh adalah gaya, contohnya apa? Magnet. Ya kan? Gaya tak sentuh itu magnet. Magnet bisa merubah arah, merubah bentuk. Terus gaya sentuh seperti yang di samping itu semua gaya sentuh, gaya gesek, gaya pegas, gaya mesin, itu semua gaya sentuh, kecuali gaya gravitasi dan magnet. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Gaya otot seperti apa? Gaya otot lari, melompat, melempar, itu seperti gaya otot. Gaya pegas itu tadi seperti di cabang olahraga panahan. Gaya gesek seperti di cabang olahraga biliar, sepatu roda, skateboard, gaya mesin, Formula One, motorcycle, or ini buat apa ya? Yang gaya mesin lagi. Apa ya? Yang pakai mesin lagi. Selain balap mobil dengan Formula 1 beda ya. Oke, next. Gaya gravitasi. Apa nih gaya gravitasi? Basket. Waktu start basket. Kita bisa tahu semua ya kalau kita udah mulai basket. Awalnya pasti wasitnya akan melempar bola itu dari atas ke bawah. Ya kan? Dari atas dan gak akan melempar ke bawah. Tapi dengan adanya gaya gravitasi, bola basket itu sendiri yang turun ke bawah gitu kan. Oke, terus dari gaya magnet apa ya? Olahraga yang dari gaya magnet. Kayaknya aku belum tahu nih sampai sekarang cabang olahraga yang pakai gaya magnet. Kalau kalian bisa tahu, bisa kalian sharing ke aku. Terus gaya listrik itu ada anggar. Tahu kan anggar? Kalau ketika pedang musuh udah nyentuh tubuh kita, sensor di bawah, sensor di alatnya itu tadi udah bunyi. Jadi kita nggak bisa bohongin, oh nggak kena, kok nggak kena, nggak mungkin karena itu udah ada sensornya. Dengan adanya gaya listrik tadi. Nah, ini definisi gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Gaya dapat merubah posisi dan gerak, juga dapat merubah bentuk. Gaya adalah besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai. Satuan gaya itu adalah force, dan satuan internasionalnya itu Newton. Ya kan? Seperti apa? Seperti penciptanya namanya Newton juga. Alat ukur satuan gaya adalah dinamometer atau dinamo pegas. Next, ini sifat-sifat gaya dan pengaruh gaya pada benda. Jadi ini sifatnya gaya sama efeknya
kalau suatu benda itu kena gaya itu tadi. Gaya dapat menyebabkan kecepatan gerak benda. Nah, dapat menyebabkan kecepatan gerak benda. Apa contohnya? Kalau dari mesin, gas, ya kan makin laju itu mobil. Terus kalau kita gaya dorong kita makin kuat, boleh dilihat yang kita sodok ya, kita sodok pakai tongkatnya. Kalau makin kita kasih gaya dorong lebih kuat, akan terjadi bola itu juga semakin keras. Kayak gitu-gitu. Bola basket, ketika kita passing eh, passing dada, makin keras kita dorong, bola akan semakin keras pula. Nah, yang kedua adalah gaya dapat menyebabkan benda bergerak dengan sebaliknya. Benda bergerak dan sebaliknya. Maksudnya, gaya dapat menyebabkan benda itu bergerak dan gaya itu diem. Kayak misalkan stopper di sepak bola. Saat kita nyetop bola diinjek. Bukan diinjek, maksudnya di stop pakai kaki, ya kan? Bisa kaki dalam, bisa kaki luar waktu itu. Nah, itu namanya benda menjadi diam ketika kena gaya gesek kita. Nah, juga bisa sebaliknya, bola kalau kita tendang pakai gaya gesek kita juga akan melaju dengan cepat. Nah, yang ketiga adalah gaya dapat merubah bentuk suatu benda. Contohnya apa? Ketika ada bola plastik, kita tendang, kita injek. Kalau dia udah kena gaya dorong kita yang kuat, dia akan kempes. Sama juga seperti apa ya yang bisa merubah bentuk kok 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 badminton, dia bagus gitu sebelum kita smash. Waktu kita main, berjalannya waktu, kita smash, kita forehand backhand, udah kena gaya dorongnya si raket dan tangan kita, akhirnya si kok yang indah tadi itu berubah bentuk jadi amburadul itu, atau merubah gaya, ya kan? Gayanya juga makin balik, bentuknya juga makin amburadul. Itu pengaruh gaya pada benda. Terus selanjutnya kita bakal masuk ke lever atau pengungkit. Lever atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan prinsip momen. Pengungkit adalah sebuah batang kaku yang memiliki titik tumpu dan titik gaya dan titik beban. Yang sama-sama kita lihat, tipe 1 effort itu gaya, load itu penahan, fulcrum itu titik tumpu, ya kan? Sama yang tipe 2 fulcrum, terus ada titik beban, ada titik gaya. Yang 3 ada titik beban, titik gaya, sama fulcrumnya di akhir. Ini semua pasti ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Apa aja sih? Nggak usah di kehidupan kita hari-hari. Di badan kita pun itu terjadi. Contohnya begini. Nah, ada first class liver. First class liver tuh yang pertama, yang tadi tipe pertama. Itu contoh tangan. Tangan kita ayunin ke bawah. Itu first pertama. Titik tumpunya di tengah. Ya kan? Nah, yang kedua itu kaki jinjit. Oh, yang pertama itu juga bisa terjadi sama ini, kepala. Nah, kepala karena titik tumpunya di tengah, bebannya itu di otak belakang, dan effortnya uh, bebannya di otak belakang, gayanya di depan muka. Tuh bisa. Terus yang kedua itu kaki jinjit. Kaki jinjit. Ayo, titik tumpunya di mana? Di jari, ya kan? Habis itu effortnya di tengah dan loadnya di atas. Terus yang kelas liver 3, contohnya itu tangan kalau melakukan leg curl. Leg curl itu nekuk ke atas, ya kan?
tangan ditekuk ke atas. Jadi pergelangan tangan tuh deket sama pundak, sama deltoid kita. Itu contohnya yang 3. So, gaya akan itu tadi ruang lingkup gaya, ya kan? Nah, ketika gaya itu terjadi, kenapa sih kok bisa terjadi gitu? Kenapa sih kok bisa tiba-tiba ada gaya gitu? Karena manusia itu punya energi. Di sini energi, power, work. Kenapa mereka gitu? Kenapa sih ada apa dengan mereka gitu? Energi itu kapasitas untuk menghasilkan suatu energi. Kapasitas menghasilkan suatu power. Ini salah ya. Mohon maaf. Suatu power, suatu kekuatan. Nah, ketika power itu terbentuk, akan menghasilkan suatu gaya kerja. Kerja itu sama kita ngomong kalau itu gaya atau daya gitu ya kan. Nah, ketika gaya yang dihasilkan lalu mengakibatkan perubahan dan perpindahan, itu namanya kerja. Misalkan lari nih, lari dari kaki jinjit, ya kan? Dari kaki jinjit berarti liver kelas 2. Dari gaya itu akan menghasilkan suatu pekerjaan, yaitu apa? Perpindahan seseorang itu tadi, yang kita bisa bilang itu suatu work, suatu pekerjaan atau suatu gaya, gitu kan? Nah, ini hubungannya antara energi, power, work, dan gaya yang kita lagi bahas ini. So, next, kemarin udah aku puterin satu video, contoh video roll depan. Cuman aku tidak tidak menuntut kalian untuk seperfect itu. Cuman di sini ada tugas buat satu video minimal 5 menit, maksimal 10 menit, yang isinya analisis gerakan. Nah, ini masing-masing kelompok wajib memilih salah satu gerakan di bawah. Ini kalian pilih, ya kan? Misalkan nggak cukup, nanti kalian tinggal WA aku aja. Nah, ini yang kalian pilih, dan apa saja analisis yang digerakkan samping. Nah, ini nggak seperfect yang ada di videoku kemarin. Yang di sini yang aku minta kalian adalah mencari gerakan awal dan gerakan akhirnya. Terus yang kedua adalah gerakan apa saja yang terjadi. Misalkan nih gerakan force, gerakan abduktif, gerakan angular atau parabola, kayak gitu-gitu. DLB, DLBB, atau yang tadi kita udah dengerin juga, ada gaya gravitasi, ada apa aja gitu. Nah, itu juga termasuk gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah kalian harus mengklasifikasi atau menganalisis mulai dari otot apa saja yang digerakkan. Misalkan nih pada part awal, gerakan awal, tulang, otot, dan sendi apa aja yang terlibat di gerakan awal itu tadi. Nah, gerakan akhir juga begitu, ya kan? Nah, terus yang keempat adalah gaya apa saja yang terjadi. Gaya apa aja nih, misalkan gaya pegas kayak gaya apa gitu ya kan. Gaya gravitasi mungkin, karena roll depan menurut aku masih ada gaya gravitasinya. Pada saat tulang pinggul jatuh ke matras, itu masih ada gaya gravitasi. Gitu guys, oke? Okay? So simple kan, nggak terlalu sulit. Menurut aku nggak terlalu sulit. Kalian pasti bisa. So, sorry, aku suruh lihat di sini karena menurut saya, kalau saya ngomel di Zoom, kalian akan tertidur pulas. Kalau gini kan kalian mikir, ya nggak. Oke? Okay? So, see you next week. Kayaknya pertemuan kelima bukan sama Sherry lagi ya. Terima kasih 4 pertemuan minggu lalu
sangat berkesan. Ini, oke. Kalau minggu depan masih ketemu aku, tolong kabarin aku lagi. Thank you.